Persib Bandung menjadi tim pertama yang memastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC dengan skor 1-0 di Sijalak Harupat, di mana kemenangan kedua dari Persib Bandung ini dicetak ataupun dipersembahkan lewat gol tunggal dari striker anyar mereka, Balsa Sekulic, yang sebetulnya tadi gagal mengeksekusi penalti tapi bisa memanfaatkan bola rebound yang membuat akhirnya Persib Bandung akan berada di babak semifinal dari Piala Presiden 2026 karena sekarang berada di puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin, mencetak total 2 gol, belum kebobolan dan sudah tidak bisa dikejar oleh pesaing terdekatnya yaitu Arema FC yang baru saja menang 2-1 atas Tampines Rovers pada sore tadi setelah kalah di pertandingan pertama kemarin dari Persib Bandung, dan sementara Tampines dan juga DPMM ini berada di posisi ketiga dan juga keempat dengan sama-sama meraih 1 poin sampai dengan malam hari ini ataupun game week kedua. Memang pertandingan melawan DPMM ini dimanfaatkan oleh Igor Tolik untuk bisa melakukan eksperimen, memberikan jam terbang kepada para pemain muda dari Persib Bandung. Terlihat sekali bagaimana tadi Persib tidak cuma bermain dengan lapis keduanya, tapi kalau menurut gua ini mayoritas pemain adalah lapis ketiga dari Persib Bandung. Jadi kalian bisa bayangkan sedalam apa skuad dari Persib Bandung, dan terlihat dari starting eleven yang diturunkan Fitra Maulana menjadi pilihan, diberikan kesempatan. Sementara 4 back di depan dari Fitra dipasang seorang Kakang Rudianto di kanan. Lalu ada nama Dion Max di jantung pertahanan yang berduet bersama dengan Julio Cesar. Sementara di sisi kiri ada Hamra Hehanusa. Sementara pemain senior yang juga tadi menjadi kapten tim yaitu Deddy Kusnandar bermain di posisi nomor 6 menopang dua pemain muda yaitu Azikri dan juga Nazril. Sementara tiga di depan seorang Tanamal yang kemarin mendapat pujian di debutnya bersama dengan Persib Bandung, kali ini dimainkan dari menit pertama sebagai pemain sayap kiri menopang seorang mantan K yang berada di ujung tombak. Sementara ada Raffi yang juga baru promosi ke tim senior yang diberikan kesempatan untuk bermain selama 45 menit. Hasilnya sangat mengecewakan, harus gua katakan Persib bermain sangat buruk di babak pertama. Tidak ada pola permainan yang jelas yang dimainkan oleh 11 pemain pertama karena tadi terlihat 10 sampai dengan 15 menit ke depan walaupun Persib mencoba untuk bisa mengambil jalannya pertandingan, melakukan passing-passing di daerah pertahanan sendiri, tapi hampir tidak ada progressive pass yang dilakukan oleh back maupun pemain tengah dari Persib, sehingga secara penyerangan tadi Persib sama sekali tidak mendapatkan peluang yang matang dari 15 menit awal. Terlihat jarak antar pemain sangat jauh sehingga membuat akhirnya tadi aliran bola yang biasanya kalau kalian lihat di pertandingan pertama sangat enak, begitu cair, kaki ke kaki, tampak tidak terlihat pada babak pertama tadi, dan akhirnya Persib bermain mengandalkan Tanamal di posisi sektor kiri, dan tadi ketika gol live reaction banyak yang juga mencibir seorang Tanamal yang dianggap maruk tidak mengoper, tapi kalau gue melihat memang tidak ada opsi passing yang bisa dilakukan oleh Tanamal karena sekali lagi jarak pemainnya tadi sangat jauh. Dan kalau kalian lihat begitupun dengan Ramon yang juga tadi mendapatkan cibiran di babak pertama karena Ramon sama sekali tidak bisa bermain bersama dengan pemain-pemain muda ini. Dia tidak mendapatkan supply, dia tidak mendapatkan teman untuk bisa melakukan one two. Memang butuh waktu untuk bisa membangun chemistry apalagi pemain asing dengan pemain muda, dan itu yang tidak terlihat di permainan Persib Bandung di babak pertama. Memang ada peluang, ada 2 peluang dari bola mati, namun sundulan salah satu dari Julio Cesar masih melambung. Lalu juga tadi Tanamal ada satu mendapatkan momentum shooting dari dalam kotak penalti, tapi masih lemah dan juga masih bisa di save oleh kiper dari DPMM. Sementara DPMM kalau misalkan melihat 45 menit pertama mereka layak untuk bisa unggul karena mereka walaupun tadi gue katakan 15 menit awal mereka cukup menunggu, dan ketika mereka menunggu dan membiarkan Persib memegang bola, mereka juga tidak mendapatkan tekanan yang berarti sampai dengan akhirnya mereka mendapatkan peluang di mana ada satu gol yang sebetulnya dianulir berawal dari blunder yang gue katakan dilakukan oleh Julio Cesar. Berapa kali dan bukan kali yang pertama Julio membuang bola dengan tidak baik,
bolanya melambung ke atas, jatuh ke kaki seorang pemain dari DPMM, melebar ke kiri, ada crossing ke tiang kedua dan akhirnya gawang dari Fitra Maulana sempat jebol. Untungnya masih diselamatkan oleh wasit karena dianggap pemain yang menerima umpan crossing di tiang kedua ini berada di posisi offside sehingga membuat kedudukan masih bertahan dengan skor 0-0. Selain itu juga ada dua shooting on target, salah satunya dari Dalberto yang baru pindah dari Arema FC ke DPMM. Tendangan yang begitu keras, tendangan yang begitu berbahaya dan gua tadi sempat mengira bola tersebut masuk ke gawang Fitra Maulana. Dan tadi selain itu juga ada satu peluang yang memang tadi kalau misalnya kalian lihat sektor kiri tidak hanya di pertandingan tadi aja tapi pertandingan kemarin juga menjadi titik lemah dari Persib Bandung, tadi dijaga oleh Hamrah Hanusa yang berapa kali kesulitan dan juga bisa dilewati oleh striker sayap dari DPMM. Dan tadi ada satu crossing yang sangat berbahaya. Untungnya ada seorang Dior Max yang dengan tenang bisa membaca bola dan juga menahan bola tersebut. Dan ya kalau misalkan secara overall babak pertama memang ini masalah jam terbang, masalah chemistry antara para pemain muda, pemain senior, apalagi para pemain asing. Tapi positifnya walaupun tadi secara pertahanan banyak sekali kelemahan dan secara penyerangan sangat buruk sekali, tapi para pemain muda ini bisa menahan DPMM yang menggunakan pemain senior dengan skor 0-0. Tapi memang sekali lagi mereka bermain sangat ragu-ragu dan tidak ada pola permainan yang menjadi catatan dan juga pengalaman untuk para pemain muda ini. Tidak apa-apa karena ini merupakan waktunya mereka untuk bisa unjuk gigi, waktunya Igor Tolik untuk bisa eksperimen sehingga kesalahan-kesalahan seperti ini yang bisa dievaluasi oleh nantinya tim kepelatihan untuk bisa memperbaiki dan juga meningkatkan permainan dari para pemain muda ini. Dan terlihat kalau kalian nonton di babak kedua, permainan Persib sangat berbeda jauh ketika para pemain inti bermain. Menalo dimasukkan, Barros bermain, Berguinho main, Patricio Maticardi tadi main menggantikan Dion yang tampaknya sedikit mengalami cedera. Adam Alis tadi juga dimasukkan bersama dengan Balsa Sekulic, dan tadi terakhir Gakuto Notsuda juga bermain menggantikan Deddy Kusnandar. Akhirnya Persib bermain sangat dominan dan bolanya sangat cair. Ada banyak bola yang akhirnya bisa dibawa ke kotak penalti DPMM sampai dengan menghasilkan peluang. Salah satunya ada tendangan bebas dari Berguinho yang on target. Lalu juga ada satu skema yang begitu cair yang membuat Persib Bandung menjebol gawang Arema FC di pertandingan pertama. Tadi coba dilakukan lagi melalui sektor kiri. Ada umpan menusuk menuju Barros melakukan cutback. Tapi sayang tendangan dari Balsa Sekulic masih bisa ditepis dan juga membentur misar gawang. Sebetulnya second ball-nya ada seorang Adam Alis yang merespon pertama, tapi sayang tendangannya ini masih melambung di atas gawang dari DPMM. Sampai dengan akhirnya ada satu momentum ketika Luka Menalo mendapatkan ruang, mendapatkan momentum, dia mencoba untuk melewati satu back sayap dari DPMM yang cukup kelelahan dan akhirnya terjadi pelanggaran dan wasit memberikan penalti yang tadi tidak berhasil dieksekusi oleh Balsa Sekulic, sebetulnya berhasil dibaca, berhasil ditahan, tapi untungnya bola rebound dapat bisa dimanfaatkan oleh Balsa untuk bisa mencatatkan gol pertamanya untuk Persib Bandung dan diharapkan bukan gol satu-satunya di musim ini karena Balsa salah satu pemain yang gua katakan kemarin sangat menjanjikan dan berharap bisa menjadi goal getter dari Persib Bandung. Balsa sebetulnya memiliki satu peluang lagi ketika melalui skema yang sama dari umpan cutback dari seorang Barros, tapi sayang tendangannya ini masih lemah. Sementara DPMM di babak kedua terlihat sangat kelelahan, mereka kehilangan momentum, mereka hanya mendapatkan satu peluang di penghujung laga ketika ada satu crossing yang dipantulkan di tiang kedua. Untungnya tidak ada striker yang menyambut di jantung pertahanan, sehingga tadi bisa di clearance oleh seorang Julio Cesar yang membuat akhirnya Persib Bandung di dua pertandingan awal di Piala Presiden menorehkan dua hasil clean sheet. Secara pertahanan walaupun tidak meyakinkan laga pertama, tapi ya still clean sheet. Meskipun ada beberapa catatan yang tadi gue katakan, perlu ada ketenangan, tidak boleh ada toleransi terhadap kesalahan, apalagi dilakukan oleh Julio Cesar yang secara pemain ini adalah pemain inti seharusnya dari Persib Bandung.
2 gol dicetak, 1 melalui skema build up di pertandingan melawan Arema dan juga hari ini melalui bola mati. Memang secara gaya permainan, cara bermain, cara menyerang lebih meyakinkan di pertandingan pertama, tapi ya Persib juga mungkin tidak begitu ngegas untuk bisa menjaga kondisi, tidak terlalu ngoyo untuk bisa menghindarkan cedera, dan kita lihat nanti bagaimana apa yang akan dilakukan lagi oleh Igor Torik untuk bisa meramu pola permainan ketika melawan Tampines Rovers yang sebetulnya sudah tidak menentukan karena Persib sudah dipastikan lolos ke babak semifinal. Tapi yang pasti jam terbang dan catatan dari kesalahan-kesalahan yang sangat mudah untuk dilihat untuk para pemain muda itu bisa dilakukan, bisa dievaluasi di latihan dan bisa nanti dicoba lagi ketika melawan Tampines Rovers. Gimana kalau menurut kalian, siapa menurut kalian man of the match? Coba tulis di kolom komentar.